Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa asbaji badriyatih. Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'iluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Thumma Sayyid Syarah Imam Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahuma wa liwalidayhima wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal qaluhu yastahilu fi hakihim alaihimus salatu wassalam adadu hadhihi sifat wa ya al-kidbu wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahyan tahriman aw karahatin wa kitmanu syai' mimma umiru bitablighihi lil khalqi. Al-muradu bil istihala adamu imkan ittisafuhu walau bidalil syar'i. Yang dimaksud dengan mustahil itu maknanya adamu imkan ittisafi, tidak mungkinnya para nabi bersifat dengan sifat tersebut. Artinya tidak mungkin sifat-sifat itu enggak mungkin melekat pada diri para nabi. Kalau wajib apa? Tidak mungkin terpisah, tidak mungkin lepas. Kalau mustahil, tidak mungkin bersifat dengan semua sifat-sifat tersebut. Walau bidalil syar'i, walaupun itu dengan dalil syar'i, artinya ada petunjuk syar'i yang menyebutkan, tetap itu mustahil. Ana ma wajaba bidalil syar'i yastahilu zidduhu bidalil syar'i. Maka apa-apa yang wajib dibuktikan dengan dalil syar'i, maka mustahilnya pun nanti juga dengan dalil syar'i. Wa ma wajaba bi ghairihi, dan apa-apa yang wajibnya ditetapkan dengan dalil akli, yastahilu diduhu bi ghairihi, maka mustahilnya pun diputuskan dengan hukum akli sesuai dengan wajibnya. Wajibnya pakai hukum syar'i, maka mustahilnya pun pakai hukum syar'i. Wajibnya pakai hukum akli, maka mustahilnya pakai hukum akli sesuai kama taqaddam tafsilu,
sebagaimana yang lalu telah diperincikan. Kalau adra dua di sifat, mustahil bagi para nabi bersifatan dengan lawannya sifat-sifat yang telah kita bicarakan. Yang telah kita bicarakan apa? Wajib, sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Maka mustahil para nabi punya lawan dari semua sifat-sifat itu. Al-muradu bidziddi huna mutlaqul manafi li'annaha laisat kulluha addadan kama taqaddama nadhiruhu. Yang dimaksud lawan secara bahasa aslinya itu adalah mutlaqul manafi. Kenapa? Karena tidak semuanya nanti berupa lawan, ada pula nanti nakid, ada pula selain dari zid. Maka ketika dikatakan ini lawan dari yang 4 kemarin, maka itu hanya secara bahasa. Seperti 20 sifat yang mustahil itu lawan dari 20 sifat yang wajib. Itu perkataan lawan itu hanya secara bahasa. Adapun secara istilah nanti tidak semuanya disebut zid, tapi bisa disebut selain dari zid. Terus yang pertama qauluhu wal kidbu. Mustahil yang pertama nabi kedzib, ai adamu mutabiqatul khabar lil waqi'. Apa itu yang namanya bohong? Bohong itu tidak adanya kecocokan berita dengan kenyataan. Apa yang disampaikan, apa yang diberitakan nggak cocok dengan kenyataan, itu namanya kedzib atau hoax. Nah, sekarang lagi musimnya apa? Hoax. Hoax itu berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka para nabi semuanya mustahil menyampaikan berita hoax. Yang disampaikan para nabi pasti sesuai dengan kenyataan. 5 ulima min ta'rifi sidqi fima maro, sebagaimana kamu telah mengetahui ta'rifnya sidik pada penjelasan yang terdahulu. Baik itu apa? Bohong pada zahirnya ataupun bohong pada batinnya, ini mustahil. Contohnya bohong pada batin itu apa? Contoh Nabi sholat subuh, terus Nabi tidak baca doa kunut, tapi langsung sujud. Maka ada yang mengatakan, oh Nabi itu pura-pura lupa, sengaja nggak baca kunut, biar nanti bisa menjelaskan bahwa di akhir sholat ada sujud sahwi. Kalau Nabi pura-pura bohong, itu berarti ada kebohongan di dalam hatinya. Zahirnya nggak terucap, tapi batinnya ada kebohongan. Ini mustahil. Nggak terjadi pada Nabi itu berbohong. Kayak Nabi pernah waktu peperangan, Nabi berjalan terlebih dahulu untuk mencari tahu situasi musuh. Ketemu dengan orang yang menjaga perbatasan, Nabi bertanya, berapa jumlah musuh yang akan datang kemari nanti? Orang yang ditanya nggak jawab. Kata orang itu, kamu jelaskan dulu kamu siapa ke saya, nanti saya akan jawab. Kata Nabi, enggak, jelaskan dulu, saya nanti akan jawab. Ngotot ini dua-duanya minta dijelaskan lebih dulu. Akhirnya orang itu ngalah,
Ya udah saya jelaskan, musuh akan datang sekian jumlahnya dari segini sekian hari. Udah selesai. Orang nanya, kamu siapa? Dari mana kamu? Kata Nabi, ana minal ma. Saya dari air. Udah pulang Nabi. Bohong nggak itu? Kan manusia dari air mani maksudnya. Orang itu maunya kan kamu dari Mekah, apa dari Hijaz, apa dari Mesir, ana minal ma, ana dari air, pulang. Itu menunjukkan Nabi tidak pernah berbohong. Walaupun bercanda, nggak pernah berbohong. Walaupun bercanda, hingga candaannya Nabi itu nggak ada satupun yang candaannya disisipi kebohongan, nggak ada. Kalau kita kan kalau canda nggak bohong nggak lega maksudnya. Kalau belum gua tadi 3 orang tek beres semua. Kalau belum bohong nggak lega maksudnya. Tidur belum nyenyak gitu loh maksudnya. Kalau sudah dapat tadi gua bohongin 3 orang, seneng tidurnya ayam. Jadi mustahil para nabi itu berbohong. Ini terjadi untuk siapa? Semua nabi. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang bersifat yang pernah berbohong di dalam perkataannya apapun. Ya, kalau kamu jumpai ada orang ngomong ada Nabi Anu pernah ngomong bohong, nggak ada. Ini fitnah, itu tuduhan yang nggak punya dasar. Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan semua nabi-nabinya, maka nggak akan mungkin ada kebohongan dijumpai pada diri mereka. Itu Nabi Ibrahim pernah bohong katanya. Waktu ngomong ditanya, yang ngancurin patung siapa? Itu yang gede. Kan bohong berarti Nabi Ibrahim. Wong bukan yang gede yang ngancurin kok ngomongnya yang gede. Oh, omongan yang begitu bukan bohong, tapi untuk nyadarin pikirannya orang, agar orang yang jalannya melenceng jadi sadar, gitu loh maksudnya. Sama aja ngomong apa mau memutarbalikkan keadaan agar mereka yang nggak mengakui ketuhanan jadi sadar hingga bisa ngaku tentang ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun pada nabi-nabi semuanya. Mustahil kedzib, mustahil nabi berbohong. Terus wal khianat yang berikutnya, dan mustahil pula nabi khianat bi fi'li syai'in, dengan satu perbuatan mimanuhu anhu yang dilarang oleh Allah, baik itu larangan tahrim yang haram au karohatin, atau larangan yang rupanya karoha atau makruh. Bi fi'li syai'in al muradu bil fi'li ma yashmilul qaul, yang dimaksud dengan fi'il termasuk pula ucapan. Dalam agama itu kan perbuatan enggak hanya fisik saja, ucapan termasuk amal perbuatan, gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan Nabi itu tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, baik perbuatan zahirnya, perbuatan batinnya, ataupun ucapannya. Wa'lam annahu la farqa baina shaghirah wal kabirah. Tidak ada berbeda antara dosa yang kecil dan dosa yang besar, maka dua-duanya mustahil bagi Nabi. Fala yaqa'a minhum fala taqa'a minhum shaghiratan wala kabiratan, maka tidak ada bagi mereka itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar, walau sahwan, walaupun itu dengan lupa. Ngelakuin salah gara-gara lupa itu enggak terjadi. Mau lupanya aja enggak pernah salah, gitu loh. Nggak pernah
gara-gara lupa terus ngelakuin kesalahan. Nah kalau kita lupa ngelakuin, kalau kita nggak lupa sengaja ngelakuin salah, bukan lupa. Kalau lupa mah ngelupa, bukan. Oh nggak sholat subuh, emang harus subuh ya? Harus subuh ya? Cuma ngelupa, bukan lupa, bukan. Nabi lupanya saja mustahil. Dia ngelakuin sebuah kesalahan yang kecil ataupun yang besar. Walau sahwan qoblal bi'tsati wa ba'daha, baik itu sebelum diutus jadi rasul maupun setelah diutus jadi rasul. Dari mulai bayi sudah dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan kesalahan. Allah menjaga mereka, Allah melindungi mereka dari melakukan sebuah kesalahan, baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Jika ada yang ngomong, oh Nabi mah kecilnya ada kesalahan, itu enggak ada, itu kita. Contoh begini, kamu ketemu sama orang, kawan kamu yang udah jadi orang. Dari dulu ya orang sih, cuman sekarang udah jadi orang. Maksudnya udah sukses gitu loh. Jadi pas ente ketemu, ente kan kawan saya ya, udah sukses. Kan dulu nakal banget lu kecilnya, masya Allah. Gelas gua lu pecahin, motor gua lu. Itu nggak pernah terjadi pada satu nabi pun, maksudnya. Nabi kecilnya kok bandel, kecilnya nakal, kecilnya pernah ngerusak barang orang, ini nggak ada. Hingga Nabi memang dari kecil terdidik dengan akhlak yang karimah sampai dewasa. Nabi Allah Yahya alaihi salam umur 10 tahun diajak keluar sama kawan-kawannya main. Apa jawab Nabi Yahya? Saya diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Coba. Umur 10 tahun. Itu terjadi pada semua nabi. Allah muliakan mereka semuanya. Allah jaga mereka semuanya dari ngelakuin hal-hal yang salah semenjak mereka lahir sampai mereka meninggal. Jadi jangan sampai kita pakai pendapat yang lain, walaupun ada pendapat yang mengatakan oh Nabi itu dijaga setelah umur 40 tahun, sebelumnya mah ada maksiatnya. Kita nggak ikut pendapat yang itu. Kita ikut pendapat yang Nabi dijaga oleh Allah sejak lahir sampai mati. La farqa an saghir. La yuqala ma kana sahwan au qabla bi'tsati laisa bimaksiat. Jangan kamu katakan apabila dilakukan dengan cara lupa atau sebelum diutus itu tidaklah maksiat. Enggak ada begitu. Mau lupa, mau itu sebelum bi'tsah, kalau dia ngelakuin salah maka hukumnya adalah maksiat atau kecacatan atau kejelekan. Li'anna naqulu huwa suratu maksiyah. Karena sesungguhnya kami mengatakan yang demikian itu adalah terjadilah gambaran kemaksiatan pada mereka. Wa ma warada mimma yuhamu, dan apa-apa yang di dalam hadis atas apa-apa yang dipahami wuqu'u dzalika minhum yajibu ta'wil. Apa-apa yang di dalam hadis, dalam atharnya ulama, dalam beritanya sahabat-sahabat, apabila ada yang nampak sepertinya Nabi itu ngelakuin salah, maka harus ditakwil. Gak boleh secara zahir kita katakan tuh Nabi pernah ngelakuin salah, gak ada. Harus ditakwil. Takwilnya apa? Ya ditakwil dikeluarkan dari sifat-sifat yang mencacati derajat kemuliaannya, derajat kenabiannya. Nabi itu contoh
suri tauladan. Bagaimana contoh suri tauladan? Mau ngasih contoh yang jelek, apalagi sampai kesalahan, itu enggak terjadi. Terus wal khiyanat bi fi'li syai'in mimma nuwa anhu nahyan tahriman au karahatin. Contohnya perkara yang haram apa? Contoh perkara yang haram yang kelihatannya dikerjakan Nabi, contohnya apa? Sholat duhur 2 rakaat salam. Yang kelihatannya salah. Duhur itu 4 rakaat, ini kok 2 rakaat salam. Oh, itu kesalahan. Bagi Nabi, makanya demikian tidak bisa kita katakan itu sebuah kesalahan. Itu hanya nampaknya seperti salah, tapi bukan suatu kesalahan. Seperti pula kawin lebih dari 4, hukumnya kan haram. Bagi Nabi itu bukan suatu kesalahan. Kenapa? Karena yang dikerjakan Nabi itu pada hakikatnya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi luhur 2 rakaat salam, itu Nabi diperintah untuk menyampaikan bagaimana mengajarkan kepada umat tentang ilmunya lupa, caranya orang sholat ketika ada yang lupa. Maka Nabi mencontohkan, tapi mencontohkannya benar-benar dibikin lupa oleh Allah. Bukan pura-pura lupa, bukan. Ini apabila nampak sepertinya ada yang haram, maka harus ditakwil bahwa itu semua tidak haram bagi Nabi, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au karahatin, atau perkara yang makruh. Al muradu biha ma yashmulu khilafil aula. Maka yang termasuk pula perkara makruh itu termasuk perkara yang khilaful aula, apa? Mengingkari atau khilaf dengan kemuliaan, mengerjakan sesuatu yang tidak sampai menjunjung tinggi mengurangi kemuliaan dirinya, atau kurang baik lah, kurang etika. Makruh sih enggak, tapi enggak punya etika, itu enggak terjadi sama Nabi. Contohnya apa? Ngupil. Nabi kok ngupil itu namanya apa? Enggak punya etika yang baik gitu loh. Kalau enggak dimasukkan dalam makruh atau khilaful aula, maka itu tindakan yang tidak beretika. Nabi enggak pernah begitu. Nabi selalu tindakannya beretika. Kenapa? Karena dia contoh suri tauladan. Allah katakan apa? Bahwa Nabi itu adalah makarimil akhlak, sebaik-baik akhlak. Tidak ada akhlak yang lebih baik lagi dari manusia di jagat ini kecuali akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yarudu ala dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam balan qaiman, dan tidaklah ditolak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kencing berdiri, wa tawaddu'a marratan, dan wudhu dengan membasuh tangan wajah sekali-sekali, wa tawaddu'a marratain, atau wudhu dengan basuhan 2 kali, li'anahu litashri' wali bayanin lil jawazi dzalika wajibun fi haqqi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi hukumnya wajib. Nabi itu pernah wudhu sekali-sekali. Nabi pernah wudhu 2 kali. Nabi pernah kencing sambil berdiri. Tapi yang demikian bagi Nabi hukumnya wajib. Kenapa kok wajib? Karena waktu posisi kencing berdiri
tidak memungkinkan untuk jongkok. Ketika wudhu sekali-sekali tidak memungkinkan untuk wudhu dua kali atau 3 kali. Maka ketika tidak mungkin ngelakuin yang lainnya, maka ngelakuin yang seperti itu hukumnya wajib. Sama kayak kamu. Di rumah kamu sisa air tinggal 1 gelas. Hanya buat minum. Datang waktu sholat. Kalau air yang segelas kamu pakai wudhu, hukumnya haram. Terus gimana? Kalaupun mau kamu pakai, maka cukup wajibnya saja. Muka sekali, taruh tangan sekali, taruh lagi, tangan lagi sekali, taruh dikit, usap sekali, taruh lagi kaki, selesai. Sisanya bisa buat minum. Lah kalau kamu habiskan hukumnya haram. Oh gampang ntar minum. Kok gampang ntar minum? Mestinya gampang ntar wudhu, bukan gampang ntar minum. Minum lebih penting dari wudhu. Penting mana? Makan sama sholat penting mana? Lu makan aja. Penting? Makan. Kenapa? Karena hidup itu lebih penting. Begitu loh. Agama itu bisa kamu kerjakan kalau kamu hidup. Lah kalau kamunya qaid, gimana mau sholat, gimana mau wudhu, gitu loh. Hidup dulu yang penting. Makan, minum, baru wudhu, baru sholat. Di hutan gak ada makanan, adanya cuma tikus mamanya. Makan tikus dulu. Yang penting hidup dulu, jangan gimana, kok nggak gimana. Kalau orang tahu aturan begitu. Lah begitu pula Nabi ngerjain kencing berdiri karena nggak mungkin jongkok. Wudhu sekali-sekali karena nggak mungkin 2 kali atau 3 kali. Dan itu jadinya apa? Litasyre', menjelaskan hukum kepada kita bahwa apabila itu kita kerjakan, maka bagi kita boleh-boleh saja. Hukumnya bukan haram tapi makruh. Kencing berdiri hukumnya makruh. Wudhu sekali-sekali hukumnya makruh. Wudhu 2 kali hukumnya makruh. Sunahnya kencing, jongkok, wudhu 3 kali. 3 kali itu kesunahannya. Fa'lam fa'ulima mimma taqarrara annahu la yaqa minhum alaihimus salatu wassalamu haramun au makruhala makruhun. Maka diketahui dari apa yang telah jelas tidak pernah terjadi pada diri Nabi alaihimus salatu wassalam perkara yang haram ataupun perkara yang makruh. Ala wajhihi kaunihi makruhan, yang mana keadaan perkara yang makruh itu statusnya masih makruh. Kalau Nabi kencing berdiri, statusnya pasti nggak akan makruh. Artinya begini, bisa jongkok tapi milih, oh nggak pernah. Kalau Nabi berdiri berarti nggak bisa jongkok. Kalau kamu kan kadang sengaja berdiri padahal glosor aja bisa. Kadang males milihnya berdiri. Wudhu kadang bisa wudhu 7 kali milihnya cuman sekali. Itu kita begitu. Tandanya yang kamu kerjakan itu betul-betul makruh. Karena bisa saja wudhu 3 kali. Tapi sengaja kamu kerjakan sekali itu namanya makruh. Lah Nabi ketika wudhu sekali-sekali memang nggak mungkin 3 kali. Hingga status wudhu sekalinya nggak jadi hukum makruh, tapi hukumnya wajib. Wa kadza la yaqa minhum mubahan,
Dan begitu pula enggak terjadi pada Nabi perbuatan yang mubah ala wajhihi kaunihi mubahan. Ngerjain mubah statusnya masih mubah, enggak pernah. Contoh mubah apa? Contoh pekerjaan mubah apa? Makan, minum, tidur, kawin. Hukumnya apa? Mubah. Tapi ketika dikerjakan sama Nabi, statusnya jadi sunnah. Nabi ketika makan, makannya untuk kebutuhannya. Nabi ketika makan, makannya penuh dengan kesunahan. Tidak sampai makannya statusnya tetap mubah. Lah makan yang mubah kayak apa contohnya? Ngemil, ente mulut nggak berhenti makan aja, udah kenyang, udah apa masih aja sambil jalan, terus aja. Hukumnya apa? Bukan untuk kepentingan apa-apa, ngemil aja, mulut kayak jalak, notol terus. Nih, Nabi tidak pernah ngerjain yang mubah. Terus kawin hukumnya apa? Mubah. Kalau Nabi kawin berarti meningkat status jadi wajib atau jadi sunnah. Kayak kamu kawin mubah, tapi karena kamu sudah balik, sudah punya birahi, kalau sampai kamu nggak kawin kamu akan maksiat. Kawinnya hukumnya wajib, gitu loh. Jadi kawin kamu meningkat jadi wajib. Jangan sampai kawinnya nggak punya keadaan yang meningkatkan kamu jadi sunnah atau wajib. Berarti kawinnya tetap hukumnya mubah nanti kalau begitu. Nabi tidak pernah ngelakuin yang mubah, statusnya tetap jadi mubah, nggak pernah. Bal ala wajhi kaunihi qurbatan au litashri'in au litaqwa alal ibadat wa nahwu dzalik. Apabila dikerjakan oleh Nabi, maka itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengerjakan syariatnya Allah, karena ketakwaannya kepada Allah di dalam ibadah, mengabdikan diri kepada Allah, semua meningkat. Mubahnya itu berpahala gitu loh. Nggak ada mubah tetap jadinya mubah, nggak ada. Kalau Nabi ngerjain mubah, maka mubahnya naik jadi barang yang berpahala. Kenapa? Karena dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'afa'alahum da'iratun bainal wajib wal mandub. Maka ketahuilah pekerjaan yang dikerjakan Nabi itu seputar wajib dan sunnah fakot tok, nggak ada yang lain. Wajib, sunnah, wajib, sunnah, wajib, sunnah, sunnah, wajib, wajib, terus nggak pernah meninggalkan yang wajib. Dan bangun tidur, doa yang dikerjakan sunnah-sunnah. Turun dari tempat tidur, kaki kanan sunnah. Masuk kamar mandi, kaki kiri sunnah. Keluar, kaki kanan sunnah. Terus sunnah-sunnah. Sholat subuh sunnah. Selesai subuh baca Quran sunnah. Terus nggak pernah ninggalin yang wajib dan sunnah. Kenapa? Sekali kamu tinggalkan wajib dan sunnah, pasti akan terkena 3: haram, makruh, atau mubah. 24 jam kamu nggak pernah lepas dari itu sedetik pun. Kapanpun kamu berada, dimanapun kamu berada, kamu terkena 5 hukum ini: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau kamu nggak milih yang wajib atau yang sunnah, pasti terkena haram, makruh, atau mubah. Kaifa, gimana sih? Waqat yattafiqu dzalika li ba'di auliyai wa bil aula ayyakuna li safwatillahi min khalqihi. Kok bisa begitu? Kenapa? Oh,
itu terjadi terlihat kepada para wali-walinya. Coba, walinya Allah aja begitu, apalagi nabinya gitu loh. Jangan, oh itu kan wali hebat, nabi nggak begitu. Oh, goblok berarti kamu. Justru wali di bawah. Nah, kalau wali aja begitu, apalagi nabinya. Jadi kita imani para nabi tidak pernah melakukan perkara yang haram, yang makruh dan mubah. Kalau begitu pekerjaan nabi apa? Seputar wajib dan sunnah. Ini kita bahas dua sifat yang mustahil. Insyaallah kita teruskan yang akan datang bicara dua sifat lagi yang mustahil berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان الهلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.